Halo, selamat siang anak-anak. Jumpa pertama dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Haris Brahmaika Ditya. Dan pada kesempatan kali ini Bapak diberikan tanggung jawab untuk mengajar kelas 12, yakni untuk mata pembelajaran Sejarah Indonesia. Jadi ini nama Bapak Haris Brahmaika Ditya, bisa dipanggil dengan Pak Haris atau Pak Brahma. Jadi semoga pada pembelajaran ke depan kita dapat bekerja sama dengan baik, bisa saling bertukar informasi, bisa saling bertukar uh, pengalaman dari pembelajaran ini, sehingga kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran sejarah Indonesia ini. Ya, untuk di awal, nah jadi karena sekarang situasinya masih pandemi, jadi kita dalam pembelajaran ini kita akan tetap dalam prosesnya tetap dengan pembelajaran daring ya. Jadi karena daring, kita sama seperti yang lalu-lalu, kalian sudah terbiasa, mungkin sudah setahunan yang lalu kalian sudah melaksanakan daring. Jadi secara proses pembelajaran kita akan lebih banyak uh, banyak ini secara ini ya, sudah Bapak jelaskan di slide ini. Jadi di sini ada tugas, ada kehadiran, ada keaktifan, dan ada ujian. Jadi di situ dilihat dari persentase angkanya. Di situ nanti bisa kalian sesuaikan, bisa kalian perhatikan mana bobot yang paling besar, mana juga yang bisa menunjang nilai kalian. Sehingga nanti ketika pembelajaran kedepannya kalian sudah tidak bingung lagi, karena penilaian sudah ada bobotnya masing-masing. Nah, karena memang kondisinya secara daring atau secara online seperti ini via virtual, jadi kita akan lebih banyak secara pembuktian lebih banyak dari tugas gitu. Untuk kehadiran juga tetap nanti akan Bapak share linknya via Google Form. Jadi nanti silahkan diisi, karena itu akan Bapak share setiap pembelajaran sebelum dimulai, Bapak share di grup WA masing-masing gitu. Dan tugas pun nanti juga ada tugas catatan, ada tugas rangkuman, dan ada tugas yang sudah di-share dari grup Google Classroom masing-masing gitu. Nah, bagi siswa atau anak-anak, setidaknya ketika dalam pembelajaran online ini adalah yang paling penting di sini adalah komunikasi. Jadi jika dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran nanti kalian tidak ada konfirmasi, tidak ada izin dan sebagainya, misalnya ada berhalangan ataupun apa ya, jadinya pasti itu dianggap tidak masuk atau dianggap tidak mengikuti pembelajaran. Jadi jika memiliki kesibukan ataupun berhalangan, kalian wajib untuk menghubungi Bapak via WA ataupun via grup ataupun sebagainya. Yang penting ada konfirmasi terlebih dahulu gitu. Dan siapapun siswa yang terlambat dalam pembelajaran, entah dalam bentuk alasan apapun, di sini sudah kita sepakati nanti dia tidak dianggap mengikuti pembelajaran karena sebelumnya tidak ada konfirmasi. Jadi hati-hati, tetap konfirmasi apapun kendalanya, mulai dari jaringan ataupun sebagainya. Makanya sebelum pembelajaran sudah disiapkan dari perangkat, dari jaringan, dari baterai dan sebagainya, harus sudah siap dan menunjang pembelajaran gitu. Jadi sudah cukup jelas di sini. Nanti setiap pembelajaran kan ada beberapa yang bisa saya sampaikan, mungkin dalam bentuk video, dalam bentuk materi catatan, dalam materi artikel dan sebagainya. Tolong kalian juga secara inisiatif dicatat ya, buku catatannya disiapkan juga, dicatat poin-poin pentingnya, dicatat materi-materi, sehingga buku catatan kan tidak kosong gitu. Karena kebiasaan kalian biasanya kalau dalam pembelajaran virtual seperti ini atau pembelajaran daring ini, kalian hanya menyimak lalu keluar dari telinga kanan ya keluar lagi gitu, nggak ada masuknya gitu. Makanya dicatat, dari catatan itu nanti kalian ingat materi-materi yang disampaikan, sekaligus catatan nanti juga sebagai penilaian Bapak dalam proses kalian menyimak pembelajaran sejarah Indonesia ini. Nah, jadi jangan sampai nanti catatannya kosong, dirapikan catatannya, ditulis per subbabnya jadi rapi, jadi sesuai dengan materi yang disampaikan. Karena nanti dari catatan, dari rangkuman yang sudah kalian buat di buku catatan itu juga sebagai penilaian. Nah, jadi berbeda nanti jika ada yang menulisnya dalam bentuk acak-acakan atau tidak sesuai, atau ibaratnya
tidak rapi gitu, itu juga penilaiannya berbeda dengan siswa yang betul-betul niat belajar, menuliskannya dengan baik, dengan lengkap, per subbabnya dan sebagainya, itu penilaiannya berbeda gitu. Nah, nanti untuk catatan dan rangkuman dan sebagainya itu nanti sesuai dengan kesepakatan atau informasi atau petunjuk akan disampaikan melalui WA group. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik, jangan sampai nanti ketika sudah kesepakatan waktu yang ditentukan kalian belum siap atau keteteran karena kaget karena kalian tidak pernah mencatat pada setiap pembelajaran atau setiap proses pembelajaran materi yang disampaikan gitu. Untuk pembelajaran kita selama 1 tahun nanti ya, jadi untuk semester 1 nanti ada terdiri dari 3 bab pembelajaran, dan untuk semester 2 ada terdiri dari 3 bab, jadi totalnya ada 6 bab ya. Nah, untuk materi sejarah ini semester ganjil kita ada mempelajari yang pertama bab 1, perjuangan menghadapi ancaman integrasi bangsa. Lalu bab 2 ada sistem dan struktur politik serta ekonomi massa, dan bab 3 ada sistem dan struktur politik dan ekonomi massa. Lalu semester genapnya bab 4-nya ada sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Bab 5 ada sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi, dan ke 6 atau bab 6 ada Indonesia dalam panggung dunia. Jadi semoga nanti kedepannya kita tidak ada halangan sesuai dengan bab atau sesuai dengan materi yang ada di buku, sehingga kita bisa menyimak atau menyerap segala materi yang bisa kita terima pada masa pandemi ini. Ya, jadi bab pertama untuk kesempatan pada kali ini kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, jadi pada awal pembelajaran ini tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah mempelajari materi ini kalian harus bisa menjelaskan pengertian integrasi dan disintegrasi bangsa. Lalu kalian bisa menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 48 hingga tahun 65. Lalu bisa mengkaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. Lalu mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya yang telah terjadi di tahun 1948 hingga 1965. Jadi ini peta konsepnya. Jadi ini secara umum nanti ada pembahasan tentang perjuangan untuk menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Lalu dari sini kita akan mulai mengetahui ketegangan dan gejolak di dalam negeri kita, di dalam bangsa kita. Itu yang terjadi apa sih ketegangan itu, gejolak-gejolak itu. Nah, di sini ada 3 aspek nanti akan kita bahas, ada dari ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Nah, dari sini ketika kita sudah membahas secara utuh, secara keseluruhan, kita bisa mengambil hikmah atau makna yang terkandung pada setiap sejarah yang sudah terjadi saat itu. Jadi sehingga nanti kita bisa mengambil atau menciptakan kesadaran tentang pentingnya integrasi bangsa, sekaligus kita juga harus menteladani ataupun menghormati segala keteladanan tokoh-tokoh yang saat di masa lalu berperan untuk mempertahankan keutuhan bangsa, untuk menjaga keharmonisan dan menjauhkan kita dari berbagai macam pergolakan dan pertentangan ya. Di sini saya langsung mengambil tokoh presiden pertama kita yang di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi beliau termasuk yang saya kagumi juga karena ada kata-kata yang betul-betul menggugah nasionalisme sekaligus patriotisme kita, yakni ada jas merah, yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi karena kita sebagai bangsa Indonesia, jika kita melupakan sejarah bangsa kita, maka kita akan gampang diadu domba karena kita tidak tahu pijakan kita di mana, sehingga kita kalau misalnya menuju ke masa depan mudah diombang-ambing gitu. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah bangsa kita. Untuk pertama, sebelum masuk ke materi, kita bahas sekilas dulu ya. Jadi kita di sini lahir sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi kita dari kecil sampai umur sekarang gitu, kita sudah lahir sebagai bangsa Indonesia gitu. Apakah kalian bangga terlahir sebagai bangsa Indonesia yang luar biasa ini? Apakah betul-betul bangga atau ada kecenderungan
bingung atau menyesal begitu. Nah, jadi kita bahas dulu. Di sini sebenarnya luar biasa hebat bangsa kita, karena Indonesia ini betul-betul negeri ya yang terdiri dari 17.500 pulau menurut data yang sudah tercantum gitu ya. Jadi 17.500 pulau, sekaligus ada 300 kelompok etnik, ada 1.340 suku bangsa, lalu ada 6 agama resmi, dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan yang pada sekitar tahun 2019 atau 2020 kemarin pemerintah sudah mengambil keputusan diakuinya berbagai macam aliran kepercayaan, sehingga kita betul-betul bisa menciptakan keharmonisan, karena di sisi lain agama juga dirangkul, kepercayaan dari berbagai latar belakang pun juga dirangkul di sini. Lalu ada 737 bahasa. Nah, bayangkan di mana ada bangsa yang betul-betul memiliki berbagai macam perbedaan, tapi sekaligus sampai sekarang kita bisa harmonis, karena perbedaan-perbedaan ini menjadi kekayaan negeri kita, sekaligus menjadi harta yang sangat luar biasa, karena di bangsa-bangsa lain tidak ada yang sebanyak ini, semewah ini ya, karena di bangsa lain paling hanya beberapa saja, dari sukunya, dari bahasanya, dari kepulauan, dari latar belakangnya. Sedangkan di bangsa Indonesia kita ada bermacam-macam gitu. Jadi sungguh sangat luar biasa ya, kita sangat dikagumi oleh bangsa lain, karena sampai sekarang pun kita termasuk ya setidaknya karena berbagai macam perbedaan ini termasuk masih bisa merangkul satu sama lain gitu, walaupun selalu ada gejolak-gejolak yang mungkin bisa kita maklumi sekaligus kita maknai untuk bisa mengharmoniskan lagi keadaan bangsa kita. Jadi kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa beruntung ya, bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagaman. Nah, di sini saya ambil moto bangsa kita, ada moto Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nah, biasanya kita ambil yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini ada berbagai macam, saya berikan foto, ada berbagai macam saat karnaval, biasanya 17 Agustus yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Kalau dalam keadaan normal biasanya kita akan adakan karnaval. Nah, di sini biasanya keluar semuanya gitu, udah berbagai latar belakang. Yang dari Padang memakai pakaian Padangnya, yang dari Jawa memakai pakaian adat Jawanya, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Ada yang dari Betawi, ada yang dari Bali. Itu sungguh sangat luar biasa sekali ya, karena ternyata dari setiap suku, dari setiap latar belakangnya kita memiliki ciri khas yang berbeda, memiliki warna yang berbeda, corak berbeda, bahasanya yang berbeda juga gitu. Jadi ketika sudah berkumpul ternyata menjadi sebuah warna-warni yang sangat saling mengisi satu sama lain gitu. Jangan sampai kalian tidak mensyukuri dan tidak menjaga budaya kita yang sudah terjalin sampai sekarang, sudah terjaga sampai sekarang, karena ketika nanti sudah diambil, yang biasanya kita ribut itu ketika budaya kita atau pakaian kita atau seni kita diambil oleh negara tetangga misalnya, kita sudah mulai heboh gitu, padahal sejauh ini kita merasa cuek-cuek aja, merasa kayak tidak merasa bangga dengan kebudayaan ataupun seni ataupun dan sebagainya yang ada di dalam bangsa kita. Malah ketika sudah diambil kita baru kebakaran jenggot gitu. Nah, mumpung sekarang tanamkan nilai patriotisme kalian, kecintaan kalian terhadap tanah air kalian, sehingga apapun yang ada dalam negeri ini bisa menjadi sebuah kebanggaan untuk kita berikan atau kita tampilkan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, di sini kembali saya berikan pandangan atau kata-kata dari presiden kita yang pertama, yang juga berkaitan dengan materi kita saat ini ya. Di sini dijelaskan oleh beliau dari salah satu pidatonya, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah ya. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri ya. Jadi kita ketahui Bapak Presiden kita yang pertama ini adalah satu tokoh yang betul-betul bisa membawa perubahan besar pada bangsa kita, yang saat itu betul-betul bisa menyatukan sekaligus mengintegrasikan berbagai macam latar belakang untuk satu semangat dalam melawan penjajah saat itu. Nah,
beliau bisa bisa merangkul dalam satu rasa, satu visi dan satu kesatuan untuk bisa melawan penjajah gitu. Dan beliau pun akhirnya bisa melihat ke depannya, bisa meramalkan ke depannya bangsa kita nih ketika sudah bersatu nanti apa sih ininya, eh, apa istilahnya ya, ininya yang bisa mengacaukan kita karena kita ini melawan bangsa kita sendiri. Kita dari sekarang tuh selalu berperang sesama saudara, sesama bangsa lain suku, sesama lain daerah, lain agama dan sebagainya. Kita saling berperang satu sama lain sampai saat ini. Dan ini adalah salah satu yang perlu kita miriskan juga ya. Jangan sampai hal ini terus berlanjut dan ini yang akhirnya nanti menjadi kehancuran bangsa kita sendiri gitu. Nah, lalu di sumber yang menurut CST Kansil dan Julianto, musuh terbesar bangsa kita ini bukan datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Nah, ini ternyata diperkuat juga oleh salah satu tokoh juga di Indonesia yang tadi juga sudah disampaikan oleh Insinyur Soekarno, bahwa ternyata musuh terbesar bangsa kita ini bukan dari luar gitu, tetapi dari ancaman dari orang-orang kita sendiri gitu. Di sini sudah saya tampilkan dokumentasi yang mungkin sedikit mengerikan ya, karena ada kematian di sana, ada orang-orang yang sudah dibunuh, ada yang saling perang dan sebagainya. Dan inilah akibat karena terjadinya pergolakan atau pertentangan yang terjadi antara saudara-saudara kita yang masih sebangsa setanah air juga gitu. Nah, dan apakah ketika kalian melihat dokumentasi ini kalian ingin terjadi kembali pada zaman sekarang? Nah, tentunya tidak kan, karena memang zaman sekarang ini kalau bisa kita tetap menjaga keharmonisan gitu. Jangan sampai hal ini terulang terjadi, kalian ya akhirnya nasibnya bisa jadi seperti ini kembali gitu. Jangan sampai. Nah, ini saya berikan peta konsep kembali. Nanti ya ada banyak yang bisa kita bahas. Jadi tolong disimak dengan baik materi yang sudah disampaikan, dicatat berbagai macam topik-topik atau poin-poin pentingnya. Yang pertama, kita akan membahas integrasi terlebih dahulu dan pembentukan negara Republik Indonesia. Nah, jadi sejak kemerdekaan diproklamirkan atau dilantunkan saat itu, Indonesia cepat menyusun kelengkapan negara. Jadi saat itu disusunnya melalui sidang PPKI dan diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Di sini ada 4 sidang. Nah, yang tanggal 18 Agustus 1945 di sini ada proses atau ada sidang yang memberikan hasil, yaitu pengesahan dan penetapan UUD sebagai konstitusi negara. Lalu pemilihan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan untuk sementara waktu dalam menjalankan tugasnya mereka akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Lalu dilanjutkan dengan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, membentuk 12 departemen sekaligus pemimpinnya atau para menteri, lalu menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia yang saat itu hanya 8 provinsi. Lalu dilanjutkan dengan sidang ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945, dibahasnya tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Lalu menghasilkan 8 pasal ketentuan, salah satunya berisi tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, lalu dilanjutkan kembali dengan sidang terakhir, yaitu sidang keempat pada tanggal 22 Agustus 1945. Di sini ada pembahasan mengenai pembentukan lembaga-lembaga negara, yaitu tentang Komite Nasional, tentang Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan BKR. Nah, di sini 4 sidang dan hasilnya seperti ini. Jadi saat itu ngebut supaya betul-betul terbentuk sebuah negara yang diakui gitu dari berbagai syarat-syaratnya, supaya tidak terjadinya kurang kelengkapan administrasi dan sebagainya. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi secara politis itu artinya adalah sebuah penyatuan dari berbagai macam kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional dan membentuk suatu identitas sosial. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah penyatuan dari berbagai macam kelompok budaya. Nah, dan di situ ada
Saya gariskan lagi, ada sosial. Berarti sosial ini kita tidak hanya beberapa orang saja, tetapi seperangkat orang yang dalam wadah yang sangat banyak. Jadi dalam satu kesatuan wilayah nasional, sehingga nanti bisa membentuk suatu identitas sosial gitu. Nah, di sini dikuatkan lagi oleh Howard Schultz, integrasi itu disampaikan adalah sebagai penyatuan bangsa atau berbagai macam suku yang berbeda dari satu masyarakat agar menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi suatu bangsa. Nah, ketika sudah terjadinya integrasi ini, maka secara lingkup besar disebutlah integrasi nasional. Nah, jika integrasi nasional, maka artinya itu adalah usaha atau proses dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan suatu negara sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Jadi ini untuk pengertian integrasi. Nah, jadi materi kita tadi disintegrasi, kalian harus tahu kata dasarnya yaitu dari integrasi terlebih dahulu. Jadi integrasi itu sebuah keteraturan ya, keteraturan yang terjadi karena kita saling bersatu, saling punya satu kesatuan visi yang sama sehingga kita bisa membentuk satu kesatuan sehingga terbentuk identitas sosial yang terjadi karena berbagai macam latar belakang yang berbeda. Nah, integrasi ini bisa terwujud di Indonesia itu karena apa sih? Nah, jadi ada pendorongnya. Yang pertama adalah karena faktor sejarah bangsa kita yang tumbuh karena rasa senasib sepenanggungan. Nah, kita tahu sendiri di masa lalu bangsa kita pernah dalam kondisi dijajah oleh bangsa lain. Nah, jika dalam kondisi terjajah, sekelompok manusia dalam bentuk sosial itu pasti akan merasakan suatu persamaan nasib yang sama, sehingga rasa senasib sepenanggungan ini menciptakan suatu kesatuan untuk saling ingin bersatu gitu. Oleh karena itu, di situ aspek yang kedua langsung disampaikan lagi, keinginan untuk bersatu. Nah, itu karena keinginan bersatu itu tumbuh dari dasarnya adalah rasa senasib sepenanggungan begitu. Kita memiliki musuh yang sama di masa lalu, yaitu para penjajah, memiliki keadaan yang sama, yaitu sama-sama menderita karena dijajah, tidak bisa hidup bebas, tidak bisa mendapatkan pendidikan, tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak gitu. Jadi rasa kebangkitan itu muncul secara kolektif, secara bersama-sama gitu. Nah, rasa yang bersama-sama atau rasa kolektif itu muncul, itu bisa menimbulkan kembali karena kita saling menggenggam tangan, saling bersatu, maka kita memunculkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa kita sendiri gitu. Itu untuk aspek pendukungnya atau pendorongnya. Tapi di sisi lain, integrasi ini bisa dihambat atau bisa tersendat ya dari kemajuannya atau dari perkembangannya, itu adanya yang pertama adanya heterogenitas. Heterogenitas ini apa? Adanya berbagai macam perbedaan gitu. Nah, kita tahu sendiri bangsa kita tadi sesuai motonya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kita. Kita dari berapa tadi 17.000 pulau, otomatis kita memiliki suku yang berbeda juga, bahasa, seni, budaya, tradisi gitu. Dan berbagai macam perbedaan itu bisa menimbulkan hambatan juga terhadap integrasi nasional ya. Jika kita tidak bisa menumbuhkan kesadaran kesatuan yang sama, ya pasti akan terjadi gesekan-gesekan juga gitu. Nah, lalu ada selanjutnya ada wilayah dengan cakupan yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi wilayah yang sangat luas ini yang tadi disampaikan dari Sabang sampai Merauke, bayangkan kalian di Kalimantan Selatan ini saja untuk menjangkau dari satu kabupaten ke kabupaten lain aja sudah sangat jauh ya, apalagi sesama antar provinsi, belum lagi antar pulau gitu. Dan itu menjadi suatu bentuk hambatan juga karena selanjutnya nanti akan dijelaskan, jadi adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur gitu ya. Makanya ada ya, kalau kita tahu sendiri kalau misalnya di pembangunan di pusat daerah atau di kota-kota biasanya lebih diperhatikan daripada pembangunan yang ada di wilayah pedesaan atau wilayah yang terpencil gitu, sehingga terjadinya kecemburuan sosial, kecemburuan antar wilayah gitu, ketidakperhatiannya pemerintah terhadap pemerataan pembangunan di wilayah tertentu gitu. Nah, lalu selanjutnya ada tumbuhnya etnosentrisme dari beberapa suku. Apa sih etnosentrisme itu? Nah, etnosentrisme sebenarnya adalah bahasa lain dari sosiologi ya. Jadi etnosentrisme ini artinya adalah kecenderungan atau
perasaan atau rasa yang uh, muncul karena kita merasa suku kita adalah suku yang paling baik daripada suku-suku yang lain gitu. Jadi kecenderungan rasa ini muncul gitu. Dan ini di sisi lain ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga gitu. Dampak negatifnya ya kita ada hambatan sekaligus ada rasa prasangka terus terhadap suku-suku lain gitu. Sehingga kita menganggap suku kita adalah suku yang paling baik, suku yang paling baik, suku yang paling baik gitu. Jadi kita anggap suku yang lain tuh ya di bawah suku kita gitu. Itu etnosentrisme gitu. Ah, lalu di masa lalu ya, di sini ada momen penting ya, yaitu momen penting ini apa sih? Terbentuknya Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Nah, Kongres Pemuda ini melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu isinya secara intinya adalah berbangsa, bertumpah darah dan berbahasa satu Indonesia gitu. Dan saat itu para pemuda di masa lalu betul-betul memiliki rasa semangat yang tinggi untuk bersatu, sehingga mereka dari berbagai macam latar belakang bisa membentuk semangat sehingga bisa dijadikan momen penting, yaitu momen Sumpah Pemuda ini gitu, yang biasa kita peringati selama setahun terus dan berikut-berikutnya terus kita maknai seperti itu. Nah, ini ada dari berbagai macam latar belakang, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Celebes, Celebes itu Sulawesi, ada yang dari timur dan sebagainya begitu. Nah, jadi di sisi lain dari kita sendiri ada upaya pemerintah juga untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam integrasi nasional ini ya. Yang pertama adalah pemerintah itu berusaha untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan rakyat gitu. Jadi pemimpin yang bijaksana dalam pemerintahan itu pasti selalu memperhatikan rakyatnya gitu. Nah, karena perhatian itu, maka pemimpin harus bisa menyelaraskan antara pemerintah dan rakyat. Jangan sampai pemerintah menjadi semena-mena terhadap rakyatnya dan rakyat menjadi tidak percaya terhadap pemerintah gitu. Jadi selalu mengusahakan agar terjadi keselarasan, terjadi keharmonisan antara kedua belah pihak, antara pemerintah dan pihak masyarakat atau rakyat. Nah, untuk kondisi Indonesia, multikulturalisme atau berbagai macam latar belakang atau berbagai macam warna ini diharapkan mampu mengantarkan masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan budaya itu hidup dalam keragaman ya, hidup dalam keragaman seperti pelangi, kita berwarna-warni tetapi jika digabungkan menjadi sesuatu yang indah gitu. Nah, kita lanjutkan lagi, kita sudah membahas tentang integrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang disintegrasi bangsa. Nah, jadi kita selalu mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, supaya menjadi satu visi yang sama. Disintegrasi ini jika dalam KBBI adalah keadaan tidak bersatu ya, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan atau perpecahan. Nah, jadi tadi kita sudah membahas integrasi, sekarang ditambah dis di depannya. Dis artinya sesuatu yang tidak gitu. Disintegrasi bangsa munculnya karena apa sih? Disintegrasi bangsa, ketidakutuhan ini muncul karena yang pertama, ada ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Nah, itu tadi sudah kita bahas di depan. Ketidakpuasan ini terjadi karena itu tadi, ketidakselarasannya, tidak ada keadilannya dalam proses pembangunan infrastruktur, mungkin dalam proses pemberdayaan sumber daya ekonominya, jika makanya tidak ada perhatian ke beberapa wilayah tertentu gitu. Jadi ini menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial terhadap pemerintah karena ada wilayah-wilayah yang diperhatikan kok wilayah kita tidak gitu. Ini jadi salah satu sebab juga disintegrasi bangsa. Lalu ada keinginan yang mungkin keinginan ini menjadi sebuah luas ya, dalam bentuk kelompok, dalam bentuk latar belakangnya ini bisa membangun negara sendiri atau lepas dari NKRI. Nah, ini sudah sekarang ya sudah kita ketahui lah, kalau misalnya kalian lihat berita-berita itu ada beberapa yang merasa NKRI ini tidak baik untuk dia, padahal dia tinggal di negara Indonesia juga gitu.
Nah, jadi dia mengacau dengan tidak ingin hidup di negara ini, tidak ingin hidup dengan ideologinya, makanya ingin membangun negara sendiri dan ingin melepaskan diri gitu. Ini termasuk terjadinya ketidakutuhan di bangsa kita juga. Lalu ada konflik yang berkepanjangan yang berhubungan dengan ideologi. Nah, kalau di Indonesia kita menganut asas ideologi Pancasila. Di luar asas itu biasanya ada kecenderungan untuk tidak menyukai falsafah atau ideologi di negara kita, sehingga mereka menciptakan konflik-konflik yang menimbulkan gaduh di masyarakat gitu. Tiga ini perlu kalian ingat. Kita lanjutkan lagi. Di sisi lain, disintegrasi bangsa ini dilatar belakangi karena adanya penghargaan ya, karena kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen gitu, majemuk dan heterogen gitu. Jadi berbagai macam ya tadi suku, agama, ras dan budaya, kita tidak terlalu menghargai hal itu. Kita merasa lebih baik, ego pribadi, ego kelompok dan sebagainya, itu bisa menimbulkan konflik di masyarakat juga gitu. Lalu di sisi lain ada kurangnya toleransi antar golongan. Kita ya tadi seperti yang tadi misalnya contoh etnosentrisme tadi gitu. Ketika ada masalah apa-apa yang mungkin menjadi itu masalah individu, ketika lari ke kelompok masing-masing mengadu, jadinya membawa atas nama suku, membawa atas nama agama gitu. Dan ini menjadi sebuah toleransi yang akhirnya tidak dimaknai dengan baik gitu ya. Lalu ada kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar gitu. Jadi kita tuh kurang sadar ya, khususnya sekarang gitu. Kalau di masa lalu kita jelas kita dijajah oleh bangsa lain, bangsa Indonesia, kita dijajah oleh bangsa Portugis ataupun sebagainya. Kita di kehidupannya sekarang di zaman modernisasi dan globalisasi ini kita nggak sadar gitu. Sebenarnya kita ini sudah terancam dan kita sudah termasuk dijajah pelan-pelan dari segi teknologi, dari segi gaya hidup gitu. Nah, jadi kita sadari bersama nilai-nilai budi pekerti kita sudah tergerus dengan gaya hidup bangsa luar gitu. Kita kurang menghargai leluhur kita, kurang menghargai sejarah kita. Kita terlalu mengagung-agungkan sejarah bangsa lain gitu. Kita terlalu mengagung-agungkan bangsa-bangsa lain dari kelahirannya dan sebagainya. Padahal bangsa kita tidak jauh kalah hebat dari bangsa-bangsa lain gitu. Jadi ketidaksadaran ini dimanfaatkan oleh orang luar itu, dicekokilah dari segi teknologi misalnya. Kalian dicekoki oleh HP, kalian dicekoki oleh games dan sebagainya. Jika kalian lupa gitu, ada hal-hal yang harus kalian pertahankan di umur yang sekarang ini, itu akhirnya terbuang sia-sia, menguap sia-sia karena kalian tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk menciptakan suasana yang menghargai budaya, menghargai seni gitu. Dan itu kalau bisa sudah kalian sadari dari sekarang itu. Jangan sampai semakin kalian tumbuh dewasa, kalian tidak sadar sebenarnya kalian sudah perlahan meninggalkan jati diri bangsa kalian gitu. Jangan sampai itu terjadi. Lalu di sisi lain adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Nah, ini kita tahu sendiri, dan mungkin ada beberapa orang juga merasakan pembangunan di wilayah mungkin tidak merata, sehingga mungkin kita tidak bisa menikmati, apalagi misalnya dalam kegiatan online ini gitu. Kok jaringan di daerah sana kok bagus, kok jaringan di daerah sini kok jelek, mana sih perhatiannya gitu. Itu jadi bentuk kekecewaan juga gitu. Tapi jangan khawatir, kita harus tetap semangat dalam menggapai pendidikan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah kita bahas tentang integrasi, kita sudah bahas tentang disintegrasi. Jadi supaya kalian paham secara dasarnya terlebih dahulu dari latar belakangnya terbentuk. Sekarang kita masuk ke sejarah pergolakannya dan konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, sejarah pergolakan dan konflik di Indonesia ini terjadi selama masa tahun 1948 sampai 1965. Nah, di dalam bab ini nanti pergolakan dan konflik ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan ya. Yang pertama, ini ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Di situ ada subnya lagi,
itu ada Partai Komunis Indonesia atau biasa disingkat dengan PKI di Madiun. Lalu ada pemberontakan DITII, ini dari ideologi agama, dan ada peristiwa G30S PKI gitu, gerakan 30 September PKI Partai Komunis Indonesia, itu dari wujud atau dari ranah ideologi gitu. Nah, selanjutnya kita juga pernah mengalami pergolakan atau konflik di Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan atau dalam bahasa Inggris disebut vested interest. Nah, di sini ya kita tahu sendiri, jika kita egois, kita mengedepankan kepentingan pribadi kelompok, kita tidak bisa menciptakan keharmonisan karena kita selalu merasa ini yang paling terbaik, ini yang paling terbaik gitu, tadi yang dijelasin di depan gitu. Ini pernah terjadi, yaitu ada dari kelompok Angkatan Perang Ratu Adil, lalu ada Republik Maluku Selatan, dan dari tokoh Andi Aziz gitu. Dan ini ada tiga ini ya, ada tiga kondisi di sini. Angkatan Perang Ratu Adil itu disingkat APRA, lalu Republik Maluku Selatan disingkat RMS gitu. Lalu kita lanjutkan lagi, yang ketiga, kita juga pernah di masa lalu merasakan atau mengalami peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan kita di masa lalu ternyata juga sempat mengalami pergolakan juga ya. Dan ini contohnya adalah pemberontakan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Ya, jadi Semesta gitu kalau disingkat kemarin. Nah, jadi tiga tiga apa ya, tiga bentuk ini itu harus kita maknai secara umum terlebih dahulu, dan kita lihat, ingat, catat poin-poin pentingnya saat ini. Ketiga bentuk pergolakan ini nanti akan kita bahas secara detail satu persatu. Jadi mungkin dalam pertemuan kali ini kita bahas secara umum terlebih dahulu saja, karena nanti kedepannya kita akan membahas secara detail, mulai dari tadi, dari ideologi, mulai dari kepentingan golongan, lalu ada juga dari pergolakan dari pemerintahan gitu. Ya, mungkin pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada hal yang kurang jelas terkait dengan materi, terkait dengan pembelajaran hari ini, boleh ditanyakan di WA group atau Japri melalui WA pribadi ke saya, atau bisa nanti langsung kalian cari. Kalau misalnya penasaran, lebih bagusnya lagi inisiatif mencari sendiri di internet, di YouTube dan sebagainya, itu sudah banyak materinya. Jadi cukup sampai di sini anak-anak. Nanti silahkan selanjutnya tunggu petunjuk yang ada di grup WA masing-masing. Apakah nanti lanjutannya ada di Google Classroom atau di Google Form, silahkan dipantau. Semoga pada pembelajaran kali ini kalian bisa menyimak dengan baik materi yang disampaikan. Dan pesan Bapak, tetap menjaga protokol kesehatan, prokes, karena dalam kondisi pandemi ini kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi kita sendiri ataupun kondisi di sekitar kita. Intinya kita selalu berusaha untuk tetap menjaga diri agar selalu sehat dan bebas dari penyakit gitu. Cukup sampai di sini, Bapak tutup. Sampai jumpa di pertemuan kita yang kedua di depan, minggu depan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.